Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Sebelum kita melakukan pembahasan analisa saham, perlu diingatkan teman-teman bahwa akan dibuka grup premium dari @jurnal Richard Darmawan yang akan dibuka pada tanggal 1 April 2023. Untuk teman-teman yang mau mengetahui tentang informasi grup premium, silahkan join untuk channel Telegram ataupun teman-teman bisa follow di @jurnalricharddarmawan di Instagram. Di sana sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang kiranya bisa memberikan teman-teman gambaran tentang apa sih grup premium tersebut. Jadi teman-teman yang belum tahu silahkan mengunjungi Instagram, silahkan juga join channel Telegram karena kita akan share di sana apabila kita sudah membuka pendaftarannya. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham ERA. Saham ERA terpantau dari time frame weekly-nya mengalami kenaikan 5,26% pada closing minggu ini. Seperti yang terpantau, ERA memiliki kenaikan yang lumayan beberapa waktu yang lalu. Dari area 376 mengalami kenaikan sampai area 560. Kalau kita ukur kenaikannya cukup signifikan, naik sekitar 54,52%. Yang menarik setelah menyentuh area 560 adalah saham ERA kemudian mengalami koreksi. Dan terpantau pada minggu lalu teman-teman, saham ERA sempat menyentuh area support kurang lebih di kisaran area low-nya itu berada di 458. Dan kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci, area golden ratio 61,8-nya itu ada di 454. Jadi kita bisa gunakan area yang ada di 478 sampai 454 sebagai area support dari saham ERA. Terlihat juga bahwa ketika ERA turun, ERA melakukan tes kepada area trendline yang di breakout pada waktu saham ERA mengalami kenaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi setelah naik belum melakukan retest, jadi dikasih kesempatan koreksi untuk sekalian retest daripada area trendline-nya. Yang menarik adalah teman-teman, kalau teman-teman melihat inflow yang masuk di saham ERA, saham ERA itu ketika naik diakumulasi dengan sangat besar ya teman-teman. Bahkan ketika turun pun terpantau pemain-pemain besar tidak keluar. Dan kalau kita lihat analisa dari inflow yang ada, terpantau ada lebih dari 6 juta lot. Net buy yang dilakukan di saham ERA dengan average 495. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai 458 atau 454 sebenarnya sudah cukup murah ya teman-teman. Karena average yang memiliki lot sekitar 6 juta lot itu berada di kisaran 495. Jadi ini sebenarnya hal yang menarik. Kalau kita bisa melihat flow, kita bisa melihat support dan resisten, kita bisa gunakan hal tersebut untuk bisa buy on weakness. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dari ERA di 478 sampai 454. Dengan area resisten bisa saja kembali ke 580 atau breakout dan menuju area resisten-resisten lainnya. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ELSA. Saham ELSA terpantau, kita akan gunakan sedikit time frame yang lebih kecil. Terpantau pada perdagangan Jumat ini ditutup positif 2,68%. Beberapa waktu yang lalu ELSA sebenarnya membuat sebuah pola teman-teman, yaitu inverted head and shoulders. Ketika saham ELSA berhasil breakout dari 326. Kita sempat melakukan analisa dengan potensi kenaikan sampai 368. Perlu dilihat juga bahwa kenaikannya sebenarnya cukup didukung dengan volume. Tapi ternyata terjadi false break, artinya market tidak mendukung dan akhirnya kembali mengalami koreksi.
Area support yang udah kita taruh di 322 juga ternyata dijebol, bahkan era kembali ke area awal sebelum mengalami rally. Dan kita bisa gunakan area support yang ada di sini teman-teman sebagai area support dari saham era, yaitu di kisaran area kita tandain di 296 sampai area 292. Kita akan tuliskan di sini. Support dari saham ELSA 296 sampai 292. Terpantau memang penurunannya tidak disertai dengan volume yang besar, cuman karena kondisi market yang memang juga kemarin tidak terlalu mendukung, akhirnya membuat saham ELSA kembali ke area awal daripada kenaikannya ya teman-teman. Dan untuk area resisten ada potensi kembali ke 340. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, dikasih turun sampai area 292 sebenarnya cukup menarik. Teman-teman bisa gunakan area low yang ada di sini sebagai batas stop loss-nya. Kalau close di bawah 286, boleh coba cut loss dulu, disiplin dulu, dan kita akan pantau lagi pada perdagangan mendatang. Akan menjadi hal yang menarik kalau misalnya ELSA-nya bisa mengalami kenaikan serta break dari 340. Karena bisa aja ini menjadi double bottom dengan dua area yang ada. Ini adalah area yang pertama dan ini adalah area yang kedua. Tapi tentu double bottom harus dikonfirmasi dengan breakout. Jadi kita akan tunggu. Kalau terkonfirmasi breakout artinya ada potensi untuk kembali menguat menuju ke area-area yang ada di atas. Jadi silakan teman-teman pantau untuk saham ELSA di area support yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Akra. Masih satu sektor dengan ELSA ya teman-teman. Saham Akra pada perdagangan hari Jumat ini ditutup naik 8,07%. Sempat mencetak area low di 1615 sebelum akhirnya close di bawah area 1560. Kalau saya tidak salah, saham Akra ini sudah kembali menyentuh area all time high. Jadi, masih belum ya teman-teman, area all time high-nya masih belum karena area all time high-nya masih ada di kisaran 1690. Ya, tapi memang kenaikannya juga cukup lumayan. Artinya ketika bisa break resisten tentu harus didukung dengan sebuah kekuatan ya teman-teman, dan terpantau bahwa kekuatan yang diharapkan tersebut ada di saham Akra. Bisa kita lihat volumenya cukup besar sendiri, bahkan jika dibanding volume tahun ini, volume perdagangan hari Jumat cukup besar. Dan sekaligus mengkonfirmasi ascending triangle yang sempat gagal breakout ya teman-teman dengan neckline di 1425. Potensi kenaikan ascending triangle-nya sebenarnya berada di area 1650. Tetapi dengan adanya rejection dari area 1615, ada potensi untuk saham Akra kembali turun. Setidaknya teman-teman boleh gunakan area support yang ada di sini untuk bisa buy on weakness daripada saham Akra. Teman-teman bisa gunakan area di 1450 sampai 1425. Kita akan tuliskan area support yang ada di sini. Area ini bisa digunakan kalau dikasih kesempatan turun disertai dengan volume yang rendah. Artinya masih belum ada distribusi yang dilakukan oleh saham Akra. Sekaligus kita beli juga di neckline daripada ascending triangle ya teman-teman. Jadi harusnya area 1450, 1425 cukup menarik. Silakan teman-teman pantau untuk area support yang ada. Kalau misalnya 1450, 1425-nya jebol, ada potensi kembali menuju ke area 400 atau 1350. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BRIS, Bank Syariah Indonesia Tbk. Kita akan gunakan time frame yang lebih besar. Beberapa waktu yang lalu pada saat BRIS mengalami kenaikan teman-teman, kita sempat membuat sebuah analisa
dengan area support di kisaran 1550 sampai 1480. Terpantau setelah breakout di sekitar bulan Februari, lalu breeze beberapa kali berada di area support tersebut. Terpantau bahwa sekitar 4 minggu ya teman-teman sebelum akhirnya pada closing perdagangan minggu ini tercatat minus 1,23% dengan low-nya udah berada di atas daripada area support yang kita taruh beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya breeze ini dari weekly time frame-nya berpotensi membentuk double bottom dengan target sebenarnya ke 2240. Tetapi sayangnya ketika mengalami kenaikan tidak didukung ya teman-teman dengan kondisi yang ada, akhirnya mengalami penurunan kembali. Dan terpantau area supportnya masih cukup kuat, jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, teman-teman bisa gunakan area support yang ada. Atau kalau teman-teman mau kembali nunggu break dan close di atas 1665 juga tidak ada masalah. Teman-teman bisa gunakan area stop loss-nya di bawah daripada area support yang ada. Dengan target menuju ke 2240. Terpantau dari volume minggu ini sudah cukup kecil ya teman-teman jika dibanding dengan volume 4 candle sebelumnya. Artinya sudah sekitar 5 minggu bertahan di bawah daripada area 1655. Saham breeze jelas masih cukup menarik ya teman-teman setelah naik tinggi beberapa waktu yang lalu. Harusnya masih bisa mengalami kenaikan kembali karena didukung dengan volume yang juga cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau dikasih kesempatan turun ke support 1480 silahkan gunakan untuk buy on weakness. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama kita bahas saham ERA, lalu kita bahas saham ELSA, lalu kita bahas saham AKRA, dan yang terakhir adalah breeze. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.